Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada seluruh jemaat setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini khotbah aplikatif seri ke-19. Temanya adalah hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Firman Tuhan kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Mazmur 90 ayat 3 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuasaan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, memakai hamba-Mu ini boleh menguraikan firman Tuhan dalam bahasa kami sehari-hari, bahasa yang gampang kami mengerti Tuhan. Supaya hidup ini selalu melihat kepada kebesaran Tuhan di tengah masa-masa yang kami hidupi Tuhan Yesus. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ajar kami Tuhan untuk memahami bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan yang datang dari Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap saudara semuanya baik-baik saja. Saudara-saudaraku, hari ini ibadah Latsmi seri khotbah aplikatif sudah sampai di seri ke-19. Temanya adalah hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Firman Tuhan sudah kita baca tadi dari Mazmur 90 ayat 3 sampai 12. Saudara-saudara sekalian, bicara mengenai tentang hidup adalah kesempatan, bicara mengenai tentang konsep waktu di Lembaga Anthony Chang Ministry International, saya khotbah kira-kira sudah ada 5 kali, saudaraku, dengan tema-tema yang berbeda, bicara tentang time, waktu. Tentang konsep waktu menjadi sangat penting bagi semua kita, saudaraku, yang masih hidup di muka bumi ini. Saudara ingat,
sifat geraknya waktu. Saudara masih ingat? Sifat geraknya waktu itu tidak pernah bergerak secara circle. Tidak pernah. Saudara harus ingat ini. Karena inilah yang mempengaruhi cara hidup kita. Ini akan mempengaruhi mobilitas hidup kita, saudaraku. Mempengaruhi motivasi, kesungguhan akan hidup kita. Waktu tidak pernah bergerak secara circle. Artinya, waktu itu tidak pernah kembali, saudaraku. Kalau dia sudah jalan, sudah selesai. Tidak mungkin bisa kembali. Maka kita belajar tentang sejarah. Karena waktu tidak pernah berjalan dalam bentuk circle, tidak pernah balik, saudaraku. Dulu kita hidup sebagai remaja, sekarang kita sudah opa, gak mungkin kembali ke remaja. Gerak waktu itu, saudaraku, sifatnya gerak lurus, linear, dari satu titik ke satu titik. Itu sifat gerak waktu, saudaraku. Yaitu satu titik ke satu titik sampai habis, saudaraku. Jadi gak pernah waktu itu terulang. Gak pernah, jemaat sekalian. Nah, kita harus pahami ini dengan sangat baik, karena mempengaruhi semua dimensi hidup kita, saudaraku. Oke, pelan-pelan. Pendengar firman Latsmi hari ini, bisa saja saudara yang berumur di bawah 20 tahun, masih sangat muda. Bisa saja kita yang berumur 30, 40 tahun, 50, atau sebaya dengan saya 60 tahun, ada yang 70, bahkan di atas 70, saudaraku. Setiap kita yang beda usia, saudaraku, tentu beda pengalaman hidup. Beda pengalaman hidup. Yang masih muda, pengalaman hidup mereka masih tidak banyak. Yang sudah di atas 70, banyak hal yang mereka alami, saudaraku. Dan ingat, karena konsep waktu tidak pernah bergerak dengan circle, maka peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dalam hidup kita, saudara sekalian, baik peristiwa menyenangkan, tidak menyenangkan, peristiwa yang karena kesalahan kita, peristiwa yang pahit, peristiwa yang menyenangkan, saudaraku, maupun kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kesalahan-kesalahan dalam peristiwa yang kita lakukan, ataupun suatu kesuksesan di dalam, saudaraku, itu tidak pernah diubah lagi. Karena sudah menjadi sejarah kehidupan. Jikalau diubah, bisa diubah sekalipun, bukan masa lalu lagi, saudaraku, menjadi masa sekarang, waktunya pun sudah tidak sama. Oke? Contoh praktis, karena ini khotbah praktikal. Tahun lalu aku buat kesalahan, Pak Pendeta. Saya ingat itu bulan Maret tanggal 15. Kesalahan fatal, Pak Pendeta. Nah, sekarang aku ingin mengubahnya. Bagaimana kamu bisa ubahnya? Dia sudah menjadi sejarah. Tidak mungkin. Jikalau hari ini kamu bisa mengubahnya, sudah lain, saudaraku. Itu bukan terjadi pada tahun lalu bulan Maret, bukan. You mengubah hari ini, tidak sama. Momentumnya sudah berubah. Oleh sebab itu, karena konsep waktu begitu sifat, saudaraku, maka kita membagi waktu menjadi 3 bagian, ya kan? Our past, our present, and our future. Past time, present time, and future time. 3 waktu itu, saudaraku. Jadi sebagai orang percaya, saudara sekalian, learning from your past, learning from your past time, for your present time, and for your future time. Itu penting sekali. Belajar dari masa lalu kita, saudaraku, apapun itu. Baik di dalamnya ada kesalahan, ada kemajuan, ada kesuksesan, ada kefatalan, saudaraku. Semua menjadi masa lalu itu, belajar dari situ demi masa kita sekarang dan demi masa depan. Sangat penting. Sangat penting. Orang bijak adalah orang yang belajar dari sejarah hidupnya. Orang bijak adalah orang yang belajar tentang sejarah masa lalu hidupnya untuk memperbaiki suatu kehidupan yang jauh lebih baik di hadapan Tuhan, saudaraku. Khotbah ini menjadi penting bagi kita anak-anak Tuhan yang selalu mengevaluasi diri, yang selalu berkontemplasi, saudaraku. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang tidak suka, ada saudara sekalian, anak-anak Tuhan yang tidak suka, itu sudah lewat, sudah, jangan dipikiran lagi. Saya nggak pusing mikirin begitu, capek. Orang itu tidak pernah belajar apa-apa dalam hidup saudaraku. Tidak pernah belajar apa-apa. Justru masa lalu itu menjadi sangat penting di tangan Tuhan untuk mengajar kita punya banyak hikmat. Masa lalu itu dalamnya ada senyum, ada air mata, ada berkat, ada kesulitan, ada tantangan.
Bukankah itu sebagai pelajaran berharga yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita pada masa sekarang? Ya kan jemaat? Perhatikan dengan baik. Saudara yang baru umur 20 tahun, perhatikan khotbah ini. Saudara berumur 50 tahun, perhatikan khotbah ini. Saudara berumur 70 tahun, perhatikan khotbah ini. Saudara, kita mau jujur, kita hidup di bumi ini berapa lama, saudaraku? Usia kita di hadapan Tuhan itu berapa lama? Tadi dikatakan manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dikatakan juga 1000 tahun itu, dikatakan juga bahwa 1000 tahun itu di hadapan Tuhan seperti satu hari. Seperti satu giliran jaga malam. Itu 1000 tahun di hadapan Tuhan seperti satu hari. Umur kita ada 1000 tahun. 100 lah katakan umur kita. Kalau umur kita 100 tahun, berapa detik di hadapan Tuhan? Sekali lewat, saudaraku. Berapa detik? Ketika kita bisa memahami tentang waktu seperti ini, saudaraku, timbullah hati yang bijaksana, timbullah suatu wisdom dalam hidup kita, timbullah suatu kepekaan rohani untuk menghargai waktu yang Tuhan beri, saudaraku. Itu menjadi sangat penting. Orang rohani pasti belajar masa lalunya. Orang rohani ketika dia melihat masa lalu, kapan dia bertobat, kapan Tuhan ubah dia, itu menjadi suatu momentum yang sangat kuat membawa orang-orang percaya, saudaraku, hidup tekun di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena masa lalunya. Pelajaran di Alkitab semua tokoh. Mereka sudah melewati masa lalu, learn from their past. Melihat kebesaran Tuhan ada di situ. Tangan Tuhan ada di situ. Tangan Tuhan menolong mereka. Tangan Tuhan memanggil mereka. Lihat semua tokoh, mereka mengungkapkan tentang masa lalu mereka, di mana tangan Tuhan ada di situ. Oke, jemaat. Hal ini menjadi penting buat kita. Karena kita hidup dalam dunia yang bergerak terus, saudaraku. Kita sedang berpacu dengan jalannya waktu ini. Dan kita tidak bisa menghindar dari dunia yang kita hidupi. Karena Tuhan taruh kita di dalam ruang dan waktu untuk kita hidupi. Jemaat sekalian. Jadi harus hati-hati. Harus bijak. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pelan-pelan kita urai sedikit-sedikit, saudara, karena aplikatif. Masa lalumu, satu, bagian-bagian yang saudara sukses. Saudara belajar apa dari situ? Untuk masa sekarang dan masa depan, buat yang sudah sukses, saudaraku, menjadi lebih baik lagi. Yang sudah sukses itu, saudaraku, di-maintain, improve supaya jauh lebih baik, saudaraku, demi masa depan yang lebih baik. Oke? Ini penting, jemaat. Nah, untuk hal-hal yang sukses, bagaimana dengan hal-hal yang kesalahan? Kesalahan yang fatal. Untuk hal-hal tentang kesalahan itu, saudaraku, ketika kita belajar dari masa lalu itu, saudaraku, jangan mengulangi pada masa sekarang, apalagi masa depan. Don't do it again. Don't do it again. Masih ingat ketika seorang perempuan yang tertangkap berzina itu tidak dirajam pakai batu oleh orang-orang Farisi, saudaraku, Tuhan mengatakan, aku pun mengampuni engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Go. Itu masa lalumu sudah lewat. Belajar dari masa lalu kesalahan-kesalahan itu. Pergi untuk suatu kehidupan yang jauh lebih baik. Misalnya kita itu semua seperti itu, saudaraku. Tapi, Numbang tanya, bukankah banyak orang Kristen sudah tahu masa lalunya buruk, banyak kesalahan di dalamnya, dan tidak peduli akan bagian itu, still do it until today, dan masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama sampai hari ini? Bagaimana orang itu bisa bertumbuh rohani, saudaraku? Berarti orang itu sebenarnya tidak mau tahu, tidak ambil pusing, hidup sesuka hati, saudaraku. Itu tidak baik bagi kita orang Kristen. Tidak baik, saudaraku. Tuhan hidup di dunia ini cuma 33,5 tahun. Tapi memberikan impact yang sangat besar, jemaat sekalian. Sangat besar. Bagaimana dengan saya dan engkau, jemaat? Khotbah hari ini tidak panjang, tapi akan menstimulan pikiran saudara, akan menyentuh hati saudara untuk oret-oret di rumah, saudaraku. Malam oret-oret, lihat, see your life. Lihat hidup masa lalumu. Banyak hal yang harus saudara ubah. Banyak hal yang saudara harus perbaiki. Banyak hal yang saudara harus ingat. Don't do it again, saudaraku. Ya.
Disitulah munculnya yang disebut dengan kepekaan rohani, perbaikan kehidupan untuk masa sekarang, present time and future time. Yang past time itu nggak mungkin diubah lagi. Sudah dibayar dengan harga, sudah dibayar dengan kesusahan, dibayar dengan sukacita, dibayar dengan air mata, dibayar dengan resiko, bahkan dibayar dengan hukuman tanda kutip dari siapa saja, saudaraku. Dia sudah menjadi suatu sejarah kehidupan. Di situ kita belajar banyak. Itu disebut orang bijak, saudara sekalian. Oke? Saudara-saudaraku, saya coba bersaksi dengan hidup saya, saudara sekalian. I learn from my past. Dulu hidup saya tidak bagus. Zaman sebelum saya kenal Tuhan, saudaraku, hidupku tidak bagus. Hidupku penuh dengan kegelapan, saudara sekalian. Karena tidak kenal Tuhan Yesus. Bukan orang Kristen, unbeliever saya, saudara, zaman itu, saudaraku. Tapi ketika lewat proses waktu yang sulit, lewat tantangan penyakit yang berbahaya, lewat penyakit jiwanya terpecah-pecah, saudaraku, ada momentum, ada kesempatan di mana saya boleh mengenal Tuhan. Nah, ketika saya bertobat, saudaraku, waktu itu saya umur 26, saya bertobat. Ketika saya bertobat, saya melihat kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang lama sudah menjadi sejarah. Memperbaiki untuk masa sekarang. Saya mulai tata hidup, saudara sekalian. Satu persatu dengan mempelajari firman Tuhan. Ya. Hidup bergereja. Pergi gereja pelayanan. Sampai suatu hari mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Menjadi pendeta. Sekolah pendeta, saudaraku. I use my time. Saya ingat banyak waktu yang habis begitu saja. Ketika saya menggunakan waktu dengan baik, saudaraku, saya selesaikan sekolah pendeta, saya selesai. S1, S2, S3 selesai, saudaraku. Nah, selesai, saya melayani Tuhan. I use my time. Ya, ketika perjalanan ini, saudaraku, berjalan dengan waktu yang tambah lama, tambah habis, saudaraku. Sampai sekarang saya sudah melayani Tuhan 30 tahun jadi pendeta, saudaraku. Melayani Tuhan. Nah, sekarang keadaan badan saya tidak sehat. Tidak sehat, jemaat. Seperti yang saya katakan minggu lalu. Sebenarnya waktu saya periksa ke dokter, saudaraku, 2 bulan terakhir ini, dokter mengatakan bahwa sebenarnya saya sudah mengalami komplikasi. Karena saya menderita diabetes dan hipertensi itu sudah 30 tahun lebih. Itu sudah mempengaruhi banyak organ tubuh saya. Komplikasi itu sudah menyangkut mengenai sudah bypass jantung, udah buta mata, pecah retina, dan sekarang itu kerusakan ginjal. Jadi dokter mengatakan sebenarnya Bapak sudah mengalami komplikasi. Tapi syukur Bapak masih hidup sampai sekarang. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, what shall I do dengan waktu yang Tuhan berikan saya sampai saat ini? Kesempatanku apa? Still alive, masih hidup. Jadi saudara sekalian, ingat betul. Ketika kita mengatakan waktuku habis, waktuku sudah nggak ada, saya tanya, masih hidup nggak? Jikalau kita masih hidup, saudaraku, berarti kesempatan masih ada. Masih ada. Jikalau sudah nggak ada hidup, ya sudah selesai. Ya, tetapi kalau masih hidup, berarti kesempatan masih ada. Baik masih hidup pada masa muda, atau sebaya, atau usia saya, atau masa tua, umur 75, masih hidup, berarti kesempatan masih ada. Gunakan kesempatan sesuai kapasitas, sesuai dengan momentum yang Tuhan kasih, saudara, kasih pada kita, saudaraku. Itu penting bukan main. Penting bukan main. Jadi tidak mengatakan waktu hanya untuk orang muda, tidak. Kita orang tua pun, saudaraku, kita sudah menjadi opa-opa pun, still alive, kesempatan itu ada. Untuk apa? Banyak hal yang bisa dikerjakan, saudara sekalian. Banyak hal. Saya melihat kesempatan Tuhan kasih ke saya. Karena memang badan ini sudah tidak sehat, saudaraku ya. Sudah komplikasi. 2 bulan lalu kan periksa ginjalnya, fungsi ginjal tinggal 60%. ASI rasionya 887. Itu artinya kerusakan ginjal yang parah. 2 minggu lalu diperiksa lagi, fungsi ginjal turun menjadi 38%. Saya habis khotbah ini, saudaraku, tanggal 3 Senin ini, saya akan ke Penang berobat. Untuk gunakan kesempatan yang Tuhan kasih kepada saya.
Karena saya masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk check up. Siapa tahu ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan ginjal itu cepat dropnya, fungsi ginjal itu. Sekaligus tanya ke dokter bagian ahli ginjal, dengan kondisi begini saya harus buat apa? Itu menjadi penting, saudaraku. Karena itu kesempatan buat saya. Kesempatan Tuhan kasih ke saya. Untuk 1 minggu saya ke sana, saudaraku, untuk periksa semua kesehatan, sekaligus mau diapain nih ginjal. Kalau untuk jaga makan, aku sudah lakukan selama hampir 2,5 bulan ini, jemaat sekalian. Aku sudah tidak makan makanan yang masak dengan bumbu, sudah tidak. Saya makan ayam tok yang direbus dengan air tawar. Tambah timun, wortel, kubis. Saya makan makanan yang tidak manis. Setiap hari saya makan seperti itu. Saya tidak makan yang berprotein tinggi, apalagi yang sifatnya dari hasil laut, saudaraku, tidak. Karena itu akan membuat ginjal saya kerjanya tambah parah, saudaraku. Tambah sulit ginjal itu bekerja, tambah berat, saudara sekalian. Jadi, saudaraku, sekarang kesempatan buat saya. Kesempatan buat saya untuk memperbaiki hidup saya. Masa lalu itu nggak bisa saya ubah lagi. Ya, sudah begini keadaannya. Saya punya kesempatan untuk mencegah, memperbaiki. Kalau bisa, saudaraku, merawat dengan baik. Tapi kalau dia komplikasi semuanya, pasti tidak tertolong, saudaraku. Dengan kondisi saya seperti ini, jemaat sekalian, saya tidak boleh ada penyakit baru. Karena ginjal sudah tidak kuat mengolah, saudaraku. Dan kalau ada penyakit baru, katakan prostat lah, penyakit hati lah, atau penyakit organ lain, saudaraku, itu obat tidak mungkin bisa dimakan. Karena kenapa? Dia akan menyerang ke ginjal. Jadi sebenarnya keadaan saya itu cukup genting, jemaat sekalian. Tapi saya menggunakan kesempatan dengan baik. Pelayanan selama 1 minggu ini saya cancel. Yang minggu saya tidak bisa cancel. Saya akan pergi berobat, jemaat sekalian. I use my time. Learn from my past, saudaraku. For my present time and for my future time. Gunakan waktu dengan baik. Saya still alive, masih ada kesempatan, masih semangat ada, rohku masih berkobar-kobar, saudaraku, tidak mundur sekalipun, sedikit pun tidak mundur, saudara sekalian, tidak mundur. Saya gunakan waktu saya dengan baik. Tuhan kasih berapa lama hidup? I don't know. Batas umur manusia di tangan Tuhan, saudaraku. Saya menjalankan dengan baik, bertanggung jawab, merawat dengan baik. Pergi berobat untuk cari dokter yang ahli bagaimana menangani hal demikian. I will do my best. Selebihnya itu haknya Tuhan, jemaat sekalian. Tapi tidak pernah menjadi penyesalan seumur hidup. Nggak pernah, saudaraku. Nggak pernah. Karena masalah diabetes dan hipertensi itu memang itu ibu dari segala penyakit. Kalau dia sudah lama komplikasi, dia akan menyerang organ-organ tubuh yang vital, saudaraku. Seperti itu. Seperti jantung, ginjal, mata, itu sudah alat-alat vital dalam badan kita itu diserang, saudaraku, otomatis badan itu kondisi kesehatannya akan menurun. Oke, jemaat. Jadi hari ini sharing saya, saudaraku, gunakan waktu dengan baik. Dalam kondisi badanku yang kurang sehat, I still use my time. Gunakan dengan baik. Banyak hal yang harus saya kerjakan. Khotbah kemanapun semangatnya masih berkobar-kobar, saudaraku. Bahkan pergi ke Penang sekalipun saya pergi sendiri. Pergi sendiri, saya urus semua sendiri, saudaraku. Karena kenapa? Saya pikir anak-anak saya, istri saya, mereka sibuk banyak kegiatan mereka. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih bisa handle, aku handle sendiri, saudaraku. Sampai suatu hari aku tidak mampu lagi, saya tidak bisa buat apa-apa. I still alive, masih ada kesempatan. Bagaimana dengan engkau, jemaat? Khotbah ini khotbah aplikatif. Saya nggak tahu hidupmu kayak apa. Kau yang berumur di bawah 20, 25, 35, 55, 70, meratap seumur hidup, kalaulah dulu saya nggak begitu, buat apa? Nggak usah, jemaat, nggak usah. Already pas, sudah terjadi, nggak mungkin berubah lagi. Hanya perlu suatu keberanian berkontemplasi, merenungkan kembali semua yang terjadi itu untuk hidup jauh lebih baik, saudaraku. Itu yang penting.
Hidup jauh lebih baik. Yang dulu kesalahan kamu buat, dosa-dosa kamu buat, jangan lakukan lagi. Hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Oke. Seminggu saya di Penang. Coba berobat. Use my time. Berharap bisa bertahan hidup untuk berapa tahun ke depan. Terserah Tuhan mau hidup berapa tahun. Saudara sekalian, kalau kuat 70. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, gunakan kesempatan yang Tuhan kasih dengan baik. Bahkan saudara sudah umur 75. Saya selalu mengatakan umur 75 itu saudaraku ibaratnya seperti matahari yang hampir tenggelam, sunset. Matahari tenggelam jam 6 sore. Jadi ini matahari sudah jam 5.45, 15 menit lagi sudah tenggelam. Tapi coba perhatikan, matahari yang hampir tenggelam itu saudaraku, cahayanya keemas-emasan. Cahayanya keemas-emasan. Orang menikmati sekali dengan sunset, saudaraku. Karena kenapa? Cahaya emasnya luar biasa. Di hari tua kita, saudaraku, waktu kita mampu menggunakan waktu dengan baik, learn from your past dengan baik, menjadi orang bijak, itu hidup kita itu seperti cermin, seperti cahaya untuk orang lain, bisa memberi impact yang besar. Orang lain bisa menikmati hidup kita. Orang lain bisa mempelajari, bahkan orang lain bisa tergerak oleh motivasi, oleh kesungguhan kita, saudaraku. Sangat berpengaruh kepada society masyarakat di mana kita hidup, jemaat sekalian. Ya. Jemaat yang WhatsApp dengan saya, bagaimana kesehatan Pak Antoni, saya jelaskan sampai meneguhkan jemaat. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Berkali-kali Tuhan tolong saya dalam hidup saya. Kalau sekali ini Tuhan tidak tolong, masa kan aku marah, kecil hati, atau kecewa kepada Tuhan, atau patah arang? Ya tidaklah. I learn from my past. Kalau sekali Tuhan tidak tolong, saudaraku, berarti waktu saya selesai. Sekali ini Tuhan tidak tolong, saudaraku, tetap menggebu-gebu, karena saya still alive. Still alive. Masih berkobar-kobar sampai hari ini. Tidak pernah patah semangat. Kecuali napas saya sudah nggak ada, saya tidak bisa buat apa-apa. Selagi napas saya ada, di tengah penderitaan, banyak hal saya alami, penderitaan itu saya ubah menjadi berkat bagi jemaat. Air mata saya ubah menjadi berkat bagi kekuatan buat jemaat. Kita jemaat melihat apa yang saya alami, kami dikuatkan loh Pak, luar biasa Pak, kehidupan Bapak kami merasa, kami dikuatkan sekali, puji Tuhan, saudaraku, puji Tuhan. Di mana saya pergi, di situ saya khotbah. Bukan sombong rohani, jemaat dikuatkan saudaraku. Ya, mereka melihat hidup saya. Kami lihat hidup Pak Antoni itu, aku menjadi minder loh Pak. Aku baru alami sedikit, sudah kecewa sekali. Pak Antoni alami gitu banyak, tapi masih hidupnya, kekuatannya masih sangat kuat. You masih belajar. Yes, saudaraku. Okay, use your time. I use my time. Thank you so much untuk jemaat. Banyak jemaat yang lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry International, yang selama ini saya layani puluhan tahun. Teman lama, teman dekat, saudara dari remaja, saudara dari pemuda, saudara yang ikut Latsmi lewat YouTube channel, saudaraku. Mereka berbagi kasih kepada saya. Mereka memberikan persembahan untuk Pak Antoni, biaya untuk pengobatan di Penang. Thank you so much. Lewat kesempatan saudaraku, I want to say thank you. I appreciate it, really. Saya menghargai semua kebaikan saudara. Thank you so much, saudaraku. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di minggu depan, saudaraku. Hari minggu depan. Sabtunya saya sudah pulang. Berharap dalam seminggu di sana itu banyak hal yang bisa saya kerjakan, jemaat sekalian. Okay? Use your time. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Gunakan kesempatan dengan sangat baik. Jikalau suatu hari kesempatan sudah tidak ada, kau tidak akan menyesali, karena you sudah menggunakan dengan baik. Amin. Anak-anak muda dengarin, simak khotbah ini.
Saudara, you are still very young. Dengar khotbah ini. Saudara yang sudah sebaya, perhatikan firman Tuhan hari ini. Saudara yang sudah usia lebih lanjut daripada saya, saudara adalah matahari yang mau sunset, saudaraku. Sangat indah cahayanya. Jangan kecil hati, saudaraku. Sangat indah cahayanya. Oke, jemaat. Oke. Bawa firman dipulang. Tegak lurus hidup ini. Hatinya berkobar-kobar. Jangan pernah patah semangat, apalagi patah arang. Jangan. Hidup adalah kesempatan. Selagi Tuhan kasih nafas, kesempatan masih ada. Do our best. Amin. Mari kita tunduk kepala, jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, kamu usia berapa? Bagaimana kau hidup hari ini? Kau belajar dari masa lalumu? Do you learn from your past time? Atau kamu biarkan begitu saja? Atau engkau anak Tuhan yang hidup tanpa tanggung jawab? Asal hidup saja? Belajarkah engkau dari kesalahan, kesuksesan, penderitaan masa lalumu untuk suatu hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan? Apapun itu kesalahannya, apapun itu kesuksesannya, apapun itu kondisi hidupmu, belajar dari situ. Karena Tuhan ada di bagian itu untuk mengajar kita. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang nggak pernah buat kesalahan. Tidak ada. Tidak ada manusia yang 100% semuanya benar. Tidak ada, saudaraku. Kadang bisa silap. Kadang tanpa sengaja. Kadang disengaja. Karena kelemahan dalam diri. Tapi ada kesempatan yang Tuhan kasih untuk hidup lebih baik. Hidup lebih oke daripada hari-hari sebelumnya. Saudara mau? Lihat dirimu masing-masing. Gunakan kesempatan dengan baik. Selagi engkau masih hidup, itu kesempatan datang dari Tuhan. Selagi engkau masih bernafas, itu kesempatan emas dari Tuhan. Untuk banyak hal yang bisa diperbaiki hidup ini. Banyak hal yang bisa dipelajari untuk kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Lihat hidupmu masing-masing, saudara-saudaraku. Lihat. Ingat ya, jangan minder, jangan kecil hati. Jika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan aku ini loh, keadaanku seperti loh Tuhan. Tapi I still alive. I still alive. Aku masih hidup, masih ada kesempatan untukku memperbaiki banyak hal. You come to God, maka Tuhan akan memimpin. Tuhan akan meneguhkan. Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan buka jalan. Siapapun engkau yang hari ini, kesalahan apapun, ya, tangan Tuhan terbuka lebar-lebar. Dia mengampuni, memimpin, meneguhkan, dan memberi hidup yang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Saudara doa-doa sendiri. Lihat hidupmu masing-masing. Jikalau hari ini kau merasa banyak menyia-nyiakan waktumu, sehingga hari ini kau tidak menjadi siapa-siapa, menyesal pun tidak ada gunanya. Tapi kalau kau masih hidup, pakai kesempatan dengan baik. Sampai hari ini setua ini, you doing nothing, nggak menghasilkan apa-apa. Tidak memberi impact apa-apa. Menyesal pun tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tapi selagi kamu masih hidup, berubahlah. Paling tidak ada berapa tahun buat kita, buat engkau, untuk memberikan yang terbaik. Biar Tuhan tersenyum melihat hidup ini. Kesalahan yang fatal, kejahatan kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, hal-hal yang memalukan, bahkan perbuatan-perbuatan yang kekejian di mata Tuhan. Kita gunakan kesempatan ini, jemaat sekalian. Terbuka engkau sekarang di depan Tuhan. Tuhan melihat ke dalam hati yang paling dalam. Tuhan melihat sejarah masa lalu kita.
Hidup adalah kesempatan. Gunakan dengan baik. Saya sebagai pendeta, dulu saya hidup dalam gelap. Dibawa ke dalam terangnya yang ajaib, saya gunakan dengan baik kesempatan. Hari-hariku, aku lewati bersama Tuhan, balain Tuhan, sampai usia 60. Di tengah banyak penyakit, aku still tetap bersama Tuhan. Tetap menggunakan kesempatan untuk memperbaiki banyak hal yang aku mampu perbaiki. Lihat hidupmu, saudara-saudaraku, Tuhan sering memberikan kesempatan kepada kita supaya kita lebih bijak hidup. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang kepalanya tertunduk, siapapun mereka, orang sukses, orang gagal, orang tidak dihargai orang yang sudah menghabiskan waktu dengan tidak bertanggung jawab. Hari ini mereka tertunduk Tuhan. Ada kuasa perubahan dari tangan Tuhan. Ada keberanian menatap masa depan. Ada suatu kekuatan berkobar-kobar untuk hidup, memperbaiki kehidupan. Tuhan, Kau lihat setiap jemaat yang hari ini, siapapun mereka, di kota manapun mereka, di negara manapun mereka sekarang, pada saat dengar khotbah ini, kuasa Tuhan bekerja, mengurapi, meneguhkan, memimpin. Tuhan Yesus, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, meteraikan firman ini, beri pikiran berubah. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat, beri mereka hati seorang murid yang berubah total, berani menggunakan waktu dengan baik. Berkati jemaat ya Tuhan, di tengah semua hal yang mereka hadapi, di tengah semua waktu yang mereka jalani ya Tuhan. Tangan Tuhan ada di situ. Tangan Tuhan ada di masa lalu mereka. Tangan Tuhan ada di masa sekarang mereka. Dan tangan Tuhan ada di masa depan mereka. Dan berkat ini turun atas jemaat ya Tuhan. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengajarkan kau kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Gunakan waktumu dengan baik. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.